Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan, meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang baik. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu keempat di akhir bulan Juni. Kita boleh ada sampai dengan hari ini, semuanya adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul bersama keluarga kami di rumah Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama Tuhan mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, mau buka hati kami Tuhan untuk kami menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
shandara la bayara la bayase. Hira la ya baya shandara la bayase. Hira la batakara la bayara la bayara la bayara la bayase. La ya baya shandara la Shira la bayara la bayase. Kaya la ba. Uraba kaya ba kaya la bayase. Bersatukan hati kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau setiap hari kami boleh melewati Tuhan, hari demi hari Tuhan. Dan kami tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Walaupun kami melewati air Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi kami. Kami menyeberangi sungai-sungai Tuhan. Kami tidak hanyut Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam api Tuhan kami tidak hangus. Dalam nyala api kami tidak terbakar. Karena kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Engkau, kami terus berserah dan melekat sama Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kekuatan baru di tengah pandemi yang ada. Kekuatan yang baru bagai burung Raja Wali. Kami terus terbang tinggi, naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Bahkan di tengah pandemi Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang bangsa-bangsa hadapi hari ini, apapun yang Indonesia hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Walaupun hanya ibadah online, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada Tuhan pintu-pintu yang selama ini tertutup, terbuka bagi rumah tangga demi rumah tangga. Semua mengalami kebangkitan, semua mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini, Bapak Pendeta Abraham Sugio. Kami percaya ketika firman disampaikan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sesuatu yang akan mengubah setiap kami, sesuatu yang mengubah atmosfer yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Curahkan kasih-Mu lebih lagi lewat firman-Mu hari ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang membebat kami, firman-Mu yang memulihkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau satukan hati kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, di jalan, ketika Anda menonton hari ini, ibadah hari ini, kita mau berdoa bagi Indonesia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu pasti terjadi. Mujizat, kebangkitan, pemulihan pasti terjadi. Urabata kaya rabata kaya ralaba ya ralaba ya ralaba. Urabata kaya rabasi kata kaya rabasi kata kaya rabase. Tuhan, kami percaya ketika kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah
sukacita, damai sejahtera, pemulihan demi pemulihan bagi bangsa kota kami. Bangsa kami bangkit di tengah pandemi, bangsa kami bangkit di tengah krisis, bangsa kami tampil menjadi pemenang Tuhan. Bahkan bangsa kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Inilah waktunya era Pentakosta, penuaian terbesar terjadi di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan melihat jiwa-jiwa bangkit, dipulihkan, rumah tangga demi rumah tangga mengalami pemulihan, anak-anak muda, hamba Tuhan, hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, teruna-teruna, anak-anak kecil bangkit. Ada terobosan yang baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini atmosfer berubah Tuhan. Ada atmosfer doa pujian penyembahan di bangsa kami yang mengubahkan setiap tekanan-tekanan yang membuat orang stres Tuhan, yang membuat orang putus asa, yang membuat orang marah, tertekan hari-hari ini, yang membuat orang kecewa Tuhan, tidak punya pengharapan, tidak berdaya Tuhan. Kami percaya tekanan itu mundur di dalam nama Yesus, karena ada sukacita, karena ada pengharapan, karena ada Roh Kudus yang sedang dicurahkan besar-besaran hari-hari ini. Terima kasih, kami bangga punya Engkau yang pelihara hidup kami. Kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Kami tampil menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat Tuhan, lawat hari ini Bapa. Lawat setiap keluarga demi keluarga hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengalami sesuatu yang baru Tuhan, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati kami. Itu yang Kau kerjakan hari ini bagi kami semua Bapa. Bangkitkan Roh Kudus, bangkitkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita angkat pujian ini lebih lagi. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya
besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Oh haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, besarkan bermulia. Kami menyembah Tuhan, dengan penyembahan. Bersama Haleluya. Apa yang bisa Kau lakukan? Kau lakukan ajaib. Lakukan yang ajaib. Pujilah dinyatakan. Kesembuhan terjadi Kayak percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan, Kau sediakan ya Tuhan. Kayak percaya Tuhan, di hari-hari yang Tuhan mungkin Tuhan seperti menakutkan Tuhan, tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup. Kami pegang janji Tuhan, Kau Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan Tuhan pertengahan tahun ini, semua Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan yang baik. Terima kasih. Naikkan mazmur baginya, Dia layak disembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita katakan dengan iman, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
mau siapkan hati kami Tuhan, tempat yang terbaik Tuhan untuk firman-Mu ditaburkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus bisa, dan Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Kami percaya ibadah minggu keempat bulan Juni ini lawatan Allah tetap ada dalam diri saudara. Tidak ada alasan buat kita mundur. No turning back. Kita akan melihat masa depan kita aman di dalam Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di rumah tangga kami masing-masing. Lawatan-Mu akan turun atas kami dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Engkau curahkan dan Engkau nyatakan atas kami. Berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kata yang paling tepat buat semua orang adalah takut. Melihat berita takut. Melihat media sosial takut. Mau memulai sesuatu yang baru takut. Mau bekerja kembali takut. Saudara lihat Facebook, saudara lihat Twitter, saudara lihat Instagram, semua berita menakutkan. Tapi berita sukacita buat GBI Raden Saleh. Hari ini saya mau katakan, Anda bebas dari ketakutan, sebab Allah ada bersama dengan saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu jangan jadi penakut. Bilang kanan kirimu jangan takut-takutan. Amin. Mari buka Alkitab kita dengan cepat. Terambil dari kitab Roma, surat Roma, di mana Rasul Paulus mengirimkan surat penggembalaan di Roma, Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema khotbah saya adalah bebas takut atau fearless. Bebas takut. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara yang di rumah, jemaat GBI Raden Saleh. Ayat 14 dari Roma 8. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? You are a son of God. Anda adalah apa? Anak Allah. Engkau bukan lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang tuannya perbuat, tapi seorang anak tahu apa yang tuannya kerjakan. Yang setuju dan mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Ini yang mau saya angkat. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. 2 kali Alkitab berkata apa? You are a son of God. Yang ayat yang berikutnya, ayat 16 berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita apa? Anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan merasa disertai roh Allah. Padahal roh Allah tidak ada dalam hidupnya. Amin. Banyak orang mengaku maaf, orang yang berbahasa roh sekalipun bukan berarti dia ada roh Allah kalau bahasa rohnya bukan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Orang yang disertai roh Allah tentu anak Allah. Tapi kalau Anda hanya merasa tapi roh itu tidak ada dalam hidup saudara, ini kekecewaan yang luar biasa. Bila mana Pak roh Allah tidak ada dalam hidup kita? Dengar baik.
Anda mengaku Kristen, Anda mengaku pelayan Tuhan, Anda mengaku sebagai hamba Allah, tetapi hidupmu dipenuhi dengan kebencian, mimpi roh Allah dalam hidup saudara. Betul tidak? Anda melayani Tuhan luar biasa, bangun pagi, membantu pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan liturgi, tetapi Anda menyimpan kekecewaan, iri hati dan dendam. Roh Allah tidak ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan simpan hal-hal yang membuat Tuhan berduka. Haleluya. Nah, Pak Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya orang yang di dalam cengkraman roh Allah tidak mengalami ketakutan. Harusnya orang yang di dalam kuasa roh Allah tidak mengalami apa? Ketakutan. Tapi toh nyatanya sekarang banyak orang mengalami apa? Ketakutan. Saya mau singkapkan beberapa rahasia. Kenapa roh kita tidak bebas? Kenapa kita mengalami ketakutan? Kenapa kita tidak berani berkata fearless, bebas takut? Harusnya Allah ada dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita buka kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 3 ayat 10. Saya bacakan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara ini kasih Tuhan, kenapa kita mengalami ketakutan? Kenapa kita tidak bebas takut? Yang pertama apa? Ada sesuatu. Ada dosa yang kita biarkan, ada dosa yang kita tutupin, ada dosa yang ada kita biarkan dalam kehidupan kita. Jemaat GBI Raden Saleh yang saya kasih, lamanya Anda Kristen tidak membuat Tuhan silau, tapi perkenanan Tuhan atas hidupmu membuat engkau mengakhiri hidupmu dengan takut akan Tuhan. Amin. Ada dosa yang ditutupin. Ada orang bilang begini, Pak, ini kan dosa putih demi keutuhan rumah tangga. No and never. Upah dosa tetap maut. Bilang kanan kirimu, suami, istri, orang tua, anak, om, tante, opa, oma, bilang begini, jangan lagi berbuat dosa. Kira-kira menurut Bapak Ibu jemaat GBI Raden Saleh, ada enggak di gereja orang berdosa? Banyak. Contohnya bagaimana Pak? Yaitu Anda harusnya ibadah menyenangkan hati Tuhan, tapi di gereja ngomongin orang. Tapi di gereja apa? Membicarakan kekurangan orang lain. Tapi di gereja apa? Mulutnya tajam. Tapi di gereja apa? Terus menyimpan kepahitan. Mana bisa yang demikian di hadapan Tuhan? Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat Injil Markus. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke-14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut konteks ayat ini, kenapa banyak orang Kristen hidup bukan bebas takut, tapi malah dikungkung oleh ketakutan? Yang kedua, karena hidupnya dipenuhi dengan ketidakjujuran. Amin. Saudara bayangkan kalau suami tidak jujur sama istri. Saudara bayangkan seorang anak tidak jujur kepada orang tua. Saudara bayangkan kalau sesama pengerja tidak jujur. Betapa kecewanya kita. Apalagi kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Saya mau tanya saudara, setiap saudara pergi ke gereja, jujur jawab dengan jujur. Benar enggak anak mencari Tuhan sungguh-sungguh? Atau hanya mengisi waktu yang kosong karena tidak ada kegiatan? Ketika
Anda naik ke menara doa, the prayer of tower, benarkah Anda mengarahkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan? Atau hanya update status supaya orang tahu kita sedang di dalam menara doa? Benarkah ketika engkau dalam pergumulan engkau andalkan Tuhan, atau engkau mencari alternatif yang lain? Kejujuran adalah nilai yang mutlak di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kejujuran adalah hal yang dituntut oleh Tuhan. Saudara pasti sering baca kisahnya Ananias dan Safira. Hanya karena ketidakjujuran di hadapan para rasul. Kisah para rasul mencatat, dua hamba Tuhan ini langsung dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Bilang kanan kirimu yang di rumah, bilang begini, mulai hari ini kita hidup jujur. Amin. Bilang kanan kirimu, tidak ada lagi dusta di antara kita. Haleluya. Terlambat ibadah, kenapa? Ban pecah, bannya siapa? Bannya angkot. Lah urusannya dengan kita apa? Ganti dong angkot yang lain. Haleluya. Yang ketiga, lihat Amsal pasal 29 ayat yang ke-25. Amsal 29:25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Saya ulangi sekali lagi. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Yang ketiga, kenapa banyak orang gagal dan takut dalam hidupnya? Karena mendengarkan manusia lebih daripada Tuhan. Anda sibuk mencari muka untuk menyenangkan orang. Harusnya yang kita senangkan bukan manusia. Harusnya yang kita senangkan adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Manusia sering mengecewakan saudara. Manusia sering pandai berjanji tapi tidak pandai menggenapinya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia sekali-kali tidak akan pernah melalaikan janjinya. Amin. Mari koreksi hidup saudara hari-hari ini, termasuk yang bicara ini. Siapa yang saudara senangkan dalam melayani? Siapa yang saudara senangkan dalam ibadah? Siapa yang saudara senangkan waktu Anda berdoa? Kalau Anda tujuannya hanya menyenangkan manusia, sia-sia ibadahmu. Tapi kalau Anda tujuannya menyenangkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, air mata boleh ada, tapi berjalan dengan Tuhan akan memberikan kekuatan demi kekuatan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin saudaraku. Ayo, hari-hari ini hidupmu harus jelas. Engkau hidup bukan ditentukan orang lain. Engkau hidup bukan ditentukan apa kata orang, tetapi engkau hidup ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Orang boleh menutup mata, orang boleh memandang Anda sebelah mata, orang boleh melecehkan saudara, orang boleh tidak anggap saudara, tapi Tuhan berkata apa? Engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Bilang kanan kirimu yang di rumah, kamu spesial di mata Tuhan. Haleluya. Jadi bukan masalah ukuran tubuh, hidung yang mancung ke dalam, kulit merah putih hitam. No, bukan itu ukurannya. Ukurannya apa? Hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi mari saudara ini kata hari-hari ini lebih dengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Amin. Yang berikutnya, yang keempat, mengapa kita mengalami ketakutan? Mazmur 27 ayat yang pertama berkata demikian, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kenapa banyak orang gagal mencapai destiny ilahi? Kenapa banyak orang tidak maksimal mencapai masa depannya? Karena orang ini tidak mengerti janji Tuhan. Kenapa orang takut mencapai masa depan? Kenapa takut orang mencapai satu keberhasilan? Kenapa? Karena tidak mengerti janji Tuhan.
Saya mau tegaskan saudara, buat jemaat GBI Raden Saleh yang saya kasih. Selama Anda mengerti janji Tuhan, hari ini mungkin engkau belum melihat kemenangan, hari ini engkau belum melihat sukacita, hari ini engkau belum melihat kelimpahan, tapi dengar baik, dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi digenapi oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Amin. Pak Bu yang dikasihi Tuhan, orang yang menderita hidupnya apa? Orang yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, padahal ada Tuhan yang menuntun kita. Makanya dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian, fear not, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan membawa engkau kepada tempat yang telah kusediakan, yaitu kemenangan, sukacita, damai sejahtera, peace of shalom. Itu turun atas keluarga saudara. Amin. Soalnya sering dikasih Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan itu berbeda dengan shalom. Apalah artinya kekayaan yang kau punya, apalah artinya pencapaian yang kau dapatkan kalau shalommu, kalau damaimu tidak ada. Apalah artinya maaf, kehebatan saudara, kepemilikan sesuatu yang saudara punya, tapi kalau tidak mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Bilang kanan kiri, mengerti akan janji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan adalah Allah yang tahu jalan-jalan kita. Makanya Yeremia berkata demikian, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya. Coba lihat Zakaria 8 ayat 13. Zakaria 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kenapa banyak orang tidak maksimal hidupnya? Kenapa banyak orang tidak berani berkata fearless? Kenapa? Karena sering menoleh ke belakang. Amin. Karena sering mengingat-ingat masalah lu. Karena terlalu sering nih. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, don't look back. Kalau bahasa Inggrisnya ojo ndelok ning mburi. Jangan melihat ke belakang. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu saudara. Tuhan tidak tertarik dengan nostalgia saudara. Tuhan hanya konsentrasi dengan masa depan saudara. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sedang renda mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya percaya jemaat Gereja Betel Indonesia Raden Saleh, sekalipun menghadapi pandemi, saudara tidak sendirian loh. Around the world mengalami virus ini, tapi Anda akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Amin. Enggak usah takut melangkah masuk the year of new dimension dengan hidup dengan cara yang baru, new normal. Anda akan mengalami breakthrough, Anda akan mengalami terobosan-terobosan, jawaban-jawaban, kemenangan demi kemenangan. Tetapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Amin. Coba nanti habis ibadah lihat mobil di garasi. Coba lihat mobil Anda kaca depan dengan spion gede mana. Kalau mobil Anda di rumah mungkin desain khusus, yaitu spionnya lebih besar daripada kaca yang di depan, ada yang salah dengan mobil saudara. Kaca depan pasti lebih besar, spion itu lebih kecil. Artinya apa? Masa lalu hanya kita tengok supaya kita tidak jatuh ke dosa yang sama. Tapi tatapan kita, pandangan kita, fokus kita hanya perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Nah, Pak Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya begitu bergairah hari-hari ini. Kenapa? Karena saya percaya Allah punya rencana atas hidup kita. Rancangan yang dikatakan jangan takut, itu pasti digenapi atas kita. Ingat loh, perjanjian lama sampai perjanjian baru menulis don't be afraid itu sebanyak 365 kali. Apa artinya? Berarti setiap hari Tuhan tahu
Anda menyimpan ketakutan. Tapi Tuhan sediakan firman, jangan takut. Amin. Bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oh, ayatnya bilang begitu. Betul. Ketika Tuhan yang menuntun kita, siapa lawan kita? Amin. Dan bahkan dalam kitab Keluaran pasal 23-20 berkata demikian, I will send some angel before you. Aku akan mengirimkan malaikat berjalan di depanmu, menuntun engkau di jalan, bahkan membawa engkau kepada tempat yang telah disediakan. Itu kata Tuhan. Tetapi Keluaran 23-23 berkata demikian, seorang malaikat berjalan di depanmu, tetapi membawa engkau kepada orang Amalek, orang Het, orang Amoris, orang Yebus. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku yang membinasakan dia. Artinya apa? Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, mungkin ada masalah. Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, mungkin ada pergumulan. Tapi Tuhan ada di pihakmu, dan Dia yang akan menyelesaikan masalahmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya berdoa jemaat GB Ira dan Saleh tetap dalam gairah Tuhan, tetap dalam passion Tuhan, tetap dalam wisdom Tuhan, sehingga ketakutan tidak menghampiri kehidupan kita. Ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara, Lukas pasal 21 ayat 26 sampai dengan 28. 26 berkata demikian, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab oleh kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Pak, Bu, Anda takut, suatu ketika Anda juga pasti mati. Anda tidak takut juga mati. Kalau sudah pasti mati, kenapa takut? Ada amin? Sekali lagi saya ulangi, Anda takut suatu ketika Anda mati. Anda tidak takut, Anda juga pasti mati. Kalau sudah pasti mati, kenapa? Nah itu dia. Bilang sama kanan kirimu, suami, istri, opa, oma, om, tante, jangan takut. Tuhan ada di keluarga kita. Haleluya. Siapa kita? Kita berharga di mata Tuhan. Siapa kita? Kita ada dalam lindungan Tuhan. Siapa kita? Kita dalam cengkraman Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan hadir dalam keluargamu, masalah boleh ada, tapi jalan keluar telah tersedia. Kalau Tuhan ada, mungkin diizinkan kau gunakan lutut untuk berdoa, tapi doamu, air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Amin. Mungkin kau mengalami pergumulan yang menyesakkan hidupmu, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saudara. Dan saya percaya, mari pemuji pemusik ini, saya percaya Tuhan yang saudara sembah, yang saya sembah adalah Allah yang bertanggung jawab dengan masa depan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada. Dia lebih dekat dari pakaian yang kita pakai, sebab Dia tinggal dalam hati kita. Siapakah aku ini? Sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari jemaat yang di rumah, saya undang makin berdiri. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kebajikan, kemurahan
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah bergandengan tangan. Alkitab berkata demikian, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Alkitab juga berkata dalam Matius pasal 16 ayat 19, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Alkitab mengingatkan kita, ketika kita mencari kita mendapatkannya, ketika kita mengetok pintu-pintu dibukakan, dan ketika kita berdoa, saya percaya sorga terbuka bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, ketakutanku terjawab oleh firman-Mu, dan aku mau berjalan seturut dengan tuntunan-Mu. Aku hidup bukan apa kata orang, tapi aku hidup apa kata Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang di rumah mengalami keraguan sedemikian rupa, tapi firman Tuhan mengingatkan, engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Tuhanlah penolongmu, bahkan Tuhan yang memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau kepada kemenangan. Siapapun saudara berkata demikian di rumah, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, lihat setiap kami membuka tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan sorga, kami ketuk pintu sorga, kami cari wajah-Mu, dan kami lihat, kami menantikan hadirat-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu, jawab kami seturut dengan kehendak-Mu, buat kami mengerti akan setiap iota kebenaran-Mu. Semua jemaat GBI Raden Saleh, Engkau jauhkan dari hal-hal yang menakutkan, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan dari wabah dan ancaman, sebab kami berjalan dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Ketika pandemi ini berlalu, kami percaya yang hilang Tuhan akan kembalikan, yang berlalu Tuhan akan pulihkan, bahkan kami akan memasuki sesuatu yang baru, the new dimension, yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi lebih daripada itu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Saudaraku yang di rumah yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Raden Saleh, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, arahkan roh dan imanmu kepada sorga. Sorga terbuka buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, bisnis dan usahamu, diberkatilah anak-anak, cucu dan mantumu, diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan jawaban-jawaban serta mujizat dilimpahkan buat saudara. Pertolongan Roh Kudus sempurna turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang permai. Setiap jemaat GBI Raden Saleh, tidak ada yang ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk menabur berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Mohon Bapak Ibu Saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silahkan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.